Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, terima kasih adik-adik sudah menyempatkan waktunya untuk datang mengikuti kegiatan hari ini. Baik, sebelum kita mulai, apa baiknya kita awali dengan doa ya. Ibu minta sama-sama untuk kita berdoa. Biar Ibu. Oh ya, silakan. Baik, mari kita berdoa. Dengan saya membarengi minum berdasarkan dan kepercayaan saya itu Kristen Protestan. Berdoa. Berdoa selesai. Baik, adik sudah memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Yaitu Valencia, Ibu Luciana, hadir Ibu Francisco, Yunia, hadir Ibu Regina, hadir Ibu Bonet Valencia, hadir Ibu Adrianus, Yasini, Hadir Ibu. Yosina, rajin pilih dari Ibu. Baik, materi kita hari ini tentang meningkatkan motivasi belajar. Baik, dengan tujuannya untuk memahami bagaimana motivasi belajar untuk meningkatkan motivasi belajar dari diri adik-adik, serta untuk melatih bagaimana dalam mengatasi hambatan atau tantangan dalam belajar. Baik, Ibu lihat Indonesia ada halaman ya. Iya, tadi coba dari kamu bisa memahami. Jadi di sini itu ada satu SPT-nya untuk meningkatkan semangat adik-adik. Sudah silakan tinggal ketahuan nanti mungkin ada yang punya SPT, tidak ada yang oke. Ada itu SPT Marina di tidak tahu Ibu. Misalnya Ibu sebut Marina, Ibu pilih sendiri Marina, habis itu menari di atas. Ngerti Ibu. Marina satu dua tiga. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Seperti pada Ibu. Marina menari di atas menara, Marina menari. Marina menari di atas Marina di atas menara, menari di atas menara. Baik, adik-adik sebelum ini tadi mungkin ada di pelajaran. Iya, bahasa Inggris. Apakah pelajaran yang tadi menyenangkan? Tidak, Pak Anton marah-marah Ibu. Kenapa sampai Pak Anton marah-marah? Karena kami tidak hafal vocabulary Ibu. Sulit di bahasa Inggris. Jadi sebelum mempersiapkan menerima bacaan itu adik-adik harus belajar supaya bisa memahami apa yang akan dijelaskan oleh guru. Adik-adik apa ada yang tahu tentang motivasi belajar? Tidak ada. Semangat belajar Ibu, semangat belajar. Mungkin dukungan, dorongan dari yang lain. Oke, terima kasih adik-adik sudah adik-adik yang tadi sudah menyampaikan. Jadi motivasi belajar di sini itu suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang individu di mana adanya dorongan untuk melakukan sesuatu guna untuk mencapai tujuan. Jadi dorongan tersebut dapat menimbulkan perilaku tertentu dari individu dan terarah kepada pencapaian suatu tujuan tertentu.
Jadi motivasi belajar juga ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang berikut itu faktor internal dan faktor eksternal. Ibu, apa itu faktor internal? Jadi faktor internal itu yang berasal dari dalam diri dan sedangkan faktor eksternal itu yang dari luar diri, misalnya dari keluarga, lingkungan ataupun masyarakat. Ibu mana lebih bagus faktor internal dan eksternal? Tergantung dari individunya, bahwa dia ibu. Ibu, ini maksud saya. Jadi faktor internal itu misalnya faktor fisik dan faktor psikologis. Serta ada beberapa faktor yang lain, yaitu itu misalnya tujuan yang jelas. Misalkan jika seorang memiliki tujuan untuk misalnya lulus ujiannya dengan nilai yang tinggi, jadi mereka akan lebih termotivasi untuk belajar dengan giat serta membuat jadwal belajar. Misalnya membuat jadwal belajar yang teratur, mencari sumber belajar yang relevan dan berusaha mencapai tujuan tersebut. Yang kedua itu ada lingkungan belajar yang mendukung. Jadi lingkungan belajar yang positif dan mendukung itu dapat mempengaruhi motivasi belajar. Nah, faktor-faktor misalnya seperti dukungan dari keluarga dan teman-teman serta fasilitas belajar yang memadai serta suasana yang belajar itu dapat meningkatkan motivasi belajar itu dari individu. Oke, baik adik-adik, jadi dengan sekali hari ini ibu menggunakan teknik modeling. Jadi ibu akan menunjukkan video untuk adik-adik contohnya. Dalam pendidikan, belajar merupakan seluruh proses kehidupan. Belajar adalah kamu kenapa? Saat saya tadi, aku tidak bisa punya dengan kamu. Kenapa ya? Semalam aku belajar. Ya, belajar. Ya, coba kamu belajar. Semalam aku makan, terus main game. Tapi kemarin aku belajar selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya aku harus bisa apapun itu jangan dari apa yang teman dalam belajar. Karena sukses tidak memberikan itu hanya kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan.
perjuangannya yang sekarang tentang kondisi belajar yang baik, atau waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas dan pekerjaan dengan tepat. Karena belajar memperkuat wawasan ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh hiduplah seolah orang besok, belajarlah seolah kau selamanya. Seorang belajar harus belajar dan berjibat. Karena sukses kamu, kita akan bersama. Baik, jadi dari video tadi tentang sukses tidak datang pada orang yang malas. Bagaimana tanggapan adik-adik terkait video yang sudah ditonton tadi? Baik, adik Maria, silakan. Menurut saya penting untuk kita bisa mengatur waktu pikiran efektif untuk bisa belajar supaya hasilnya bisa lebih baik. Oke, baik. Membangun waktu untuk kegiatan baik. Ya. Mungkin dari adik-adik yang lain bisa memberikan tanggapannya. Kalau ingin sukses jangan malas ibu. Oke, terima kasih. Mungkin dari yang lain masih ada harus bertanggung jawab dalam menuntut ilmu ibu. Ya, oke. Tadi jawab sama adik ayah sama dari adik yang lain mungkin masih ada. Oke, terima kasih. Mungkin dari yang lain masih ada. Oke, baik. Jadi dari video tadi, di mana kita harus bisa melupakan rasa malas kita untuk bisa mengejar pendidikan dan bagaimana rasa malas itu bisa menghasilkan masa depan dengan banyak belajar banyak ilmu pengetahuan yang kita ketahui. Kita coba diajarkan untuk bisa mengatur waktu belajar kita dengan konsisten. Jadi sukses itu tidak akan datang untuk orang yang malas. Jadi kita harus rajin, ya kita harus rajin, kita juga harus bisa konsisten terhadap waktu, bisa mendorong diri kita untuk lebih motivasi dalam belajar. Iya ibu. Serta bisa menyiapkan waktu belajar, apalagi adik-adik sudah kelas 3 sudah dekat dengan ujiannya. Iya ibu. Baik, ibu di sini sudah menyiapkan nomor DKPG untuk adik-adik ya. Ini kok bantu ya, kasih. Bagi dengan kamu ya. Oke, adik-adik, terima kasih. Jadi mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi kita hari ini. Kita jangan sukses, kita harus rajin belajar ibu, jangan malas karena suksesan tidak akan datang pada orang yang malas. Oke, terima kasih. Kalau mungkin ada yang lain sama tidak boleh dibahas sama saya. Oke, terima kasih ada Jolen. Jadi kesimpulan dari terkait meningkatkan motivasi belajar ini yaitu dimana kita harus misalnya kita melakukan sesuatu untuk mencari tujuan itu bisa ada dorongan dari dalam diri dan bisa mengatur waktu kita dan konsisten belajar serta mengatur waktu belajar kita dengan baik dan juga sebelum kita menerima materi kita harus mempersiapkan diri dengan baik ya. Adik-adik ibu juga ada saluran informasi hasil kalian isi juga ya ibu. Sini kok bantu ibu.
Sudah kita makasih Ibu Rasya ya Ibu. Oke, terima kasih dari sudah evaluasinya. Jadi Ibu minta satu atau dua orang bisa memberikan pesan dan kesan terkait pada kegiatan kita hari ini. Mungkin dari Alvira bisa memberikan kesan dan kesannya. Dari kegiatan Ibu bisa menginspirasi saya bagaimana sudah belajar. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Baik Ibu, melalui bimbingan ini saya bisa tahu bagaimana saya mengatur waktu belajar dengan baik, harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengikuti pelajaran Ibu agar bisa mencapai tujuan. Oke, baik. Dari sudah memberikan pesan dan kesannya terkait kegiatan kita hari ini. Ya, baik, kita akhiri kegiatan kita hari ini. Tadi karena sudah diawali dengan doa, jadi kita akan juga dengan doa ya. Ini kita satu orang memimpin kita dalam doa. Baik, Alvira silakan. Baik Ibu dan teman-teman, mari kita menjaga berdoa. Berdoa kembali. Berdoa selesai. Baik Ibu, terima kasih Alvira sudah memimpin kita dalam doa. Baik adik-adik, terima kasih untuk kegiatannya, kehadirannya dan juga untuk ikut serta dalam kegiatan hari ini. Sampai jumpa di minggu berikutnya ya. Sampai jumpa di edukasi. Terima kasih. Hijau.